ini antara yang manual dan digitalnya perbedaannya gimana secara signifikan? Kalau yang saya lakukan sudah paham kan jadi kita di sini pemasukannya itu memang menggunakan dua sistem, ada yang manual, ada yang digital. Jadi kami itu untuk pengelolaan sebenarnya jadi kita menggunakan aplikasi Srikandi. Srikandi itu sistem informasi keasilan dinamis terintegrasi. Jadi itu kita tidak menginstal, tapi aplikasi dari pusat, dari Andri, kemudian kita memiliki akun dan proses itu di aplikasi Srikandi. Kemudian mulai dari prosesnya sampai penyimpanannya di aplikasi itu. Sementara kalau arsip statis yang lama-lama di bawahnya kelolanya manual dengan sistem pengarsipan yang sesuai standar, sesuai peraturan, yang disimpan di sini kami juga pernah dapatkan. Sedangkan untuk arsip statis beberapa arsip juga sudah kami masukkan di SIKM JLN, sistem informasi kearsipan nasional melalui jaringan informasi kearsipan nasional. Berarti dari segi evaluasi sistem kearsipan ini lebih memudahkan memakai digitalisasi. Sebenarnya lebih kalau secara umum memang lebih mudah menggunakan aplikasi ya. Banyak faktor yang positifnya, misalnya ketika kita mau membuat teguran kita tidak perlu menggunakan kertas, segala prosesnya kan melalui online, bahkan tanda tangannya juga secara elektronik. Nah itu kan kita menghemat untuk efisiensi yang yang ditawarkan oleh presiden terkait efisiensi itu sangat mendukung ketika menggunakan aplikasi. Kemudian tanda tangan juga biasanya kan ada hal-hal tertentu yang ketika kita akan menandatanganinya kan sulit, misalnya harus kita sedang sakit, ada perjalanan dinas dan lain sebagainya. Tapi kalau kita melalui aplikasi Srikandi itu tidak perlu dimanapun beliau berada bisa bertanda tangan elektronik kan karena melalui elektronik itu kemudahannya. Tapi tantangannya di sini yang pertama itu sebenarnya SDM, karena kita ketahui sendiri masih banyak sumber daya manusia kita yang belum kurang melek dari TIK ya, teknologi informasi. Kemudian juga hal baru, ketika ada hal baru itu orang-orang cenderung karena belum terbiasa itu juga merasa kesulitan. Padahal kalau kita melalui menggunakan teknologi itu sangat mudah. Terima kasih. Adapun tentang langkah yang dapat diambil untuk melindungi arsip dari digitalisasi itu apa saja sekiranya? Melindungi arsip. Jadi sebenarnya di dalam penyelamatan arsip itu, salah satu caranya itu untuk memelihara arsip itu adalah dengan media. Jadi pendigitalisasian arsip itu adalah bentuk dari kita menyelamatkan arsip. Jadi kan misalnya kami di sini menyimpan arsip, ada arsip yang bersifat statis. Arsip statis itu tidak bisa dimusnahkan sampai kapanpun. Jadi file datanya sangat kuat. Iya, bukan. Jadi arsip statis ini awalnya tidak bisa dimusnahkan sampai kapanpun, misalnya dalam bentuk kertas nih. Nah, terus ketika kita menyimpan hari demi hari itu kan tidak menutup kemungkinan nanti akan ada hama dan lain sebagainya yang memicu arsip kita yang secara fisik manual itu nanti bisa rusak. Nah, kemudian untuk penyelamatannya itu melalui alih media istilahnya, digitalisasi. Kita scan arsip tersebut, kita buatkan data, kemudian autentifikasi, kemudian kita simpan secara elektronik. Tapi untuk penyimpanannya sendiri dari arsip nasional Republik Indonesia itu ada namanya JIKN dan SIKN. SIKN itu Sistem Informasi Kearsipan Nasional, tadi saya sampaikan. Di situ untuk servernya dipegang sama pusat di Andri. Jadi ketika kita mengupload arsip-arsip yang bentuknya digital yang sudah kita alih mediakan seperti itu, nanti itu akan sangat aman. Ketika kita ingin mempublikasikan, semua orang bisa. Tapi ketika kita tidak ingin mempublikasikan, orang-orang tidak bisa mengaksesnya, tetapi dia tetap tersimpan secara elektronik melalui SIKN. Nanti dia bisa dilihat atau enggak itu melalui JIKN itu. Misalnya nanti masnya klik jikn.andri.go.id, kemudian mencari arsip berkaitan dengan Lombok Timur. Nanti arsip berkaitan dengan Lombok Timur itu bisa diakses di JIKN itu karena sudah kita upload melalui SIKN seperti itu. Tapi ketika kami tidak mengizinkan untuk dipublikasikan tidak bisa. Itu dia untuk sangat privat ya.
Iya, kalau misalnya kita tidak izinkan tidak akan bisa diakses orang lain. Kalau bisa baru bisa diakses. Bagaimana jika sistem kearsipan ini kena hack? Apa langkah awal yang akan Sebenarnya kalau misalnya berkaitan dengan ini sudah pernah terjadi. Mungkin adik-adik juga sudah tahu kan. Di tahun kemarin 2024 itu Pangkalan Data Nasional 2 itu kan kena hack. Kami juga termasuk di situ di aplikasi Serikandi tersebut. Tetapi itu karena aplikasinya dari nasional, jadi yang mengurus langsung dari pusat. Kami hanya menggunakan seperti itu. Tetapi kemudian mungkin dari nasional, dari pusat mengambil kebijakan dan mengelolanya, data kami tidak ada yang hilang karena aplikasi yang kami gunakan di kearsipan ini langsung semua dari nasional. Dari arsip nasional kita yang menggunakan. Terima kasih Bu, itu saja.